Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel konten receh. Kali ini untuk pengguna mobil pribadi, entah itu apa bentuknya atau tipe merek, kita harus sedia dongkrak. Ini adalah dongkrak ya. Dongkrak ini ada 3 macam di depan saya. Ini dongkrak buaya, ini dongkrak botol, dan ini dongkrak ulir atau dongkrak ketupat. Di tempat saya nyebutnya dongkrak ketupat, karena kalau dibuka dinaikkan itu bentuknya kayak ketupat. Masing-masing dongkrak ini punya kekuatan yang berbeda-beda. Yang ungu ini kelihatannya gede, tapi kekuatannya cuma 2000 kg alias 2 ton. Ini mereknya Akio. Kalau yang Tekiro harganya 2 kali lipatnya atau bahkan lebih. Ini Akio versi hemat. Kalau yang merah ini namanya dongkrak botol, sama-sama hidrolis ya, ini sama ini. Kalau yang ini pakai ulir, nanti dibuka ulirnya sini, diputer. Nah, ini diputer seperti ini tuh perlahan akan naik. Kalau yang ini dikencangkan dulu, jangan dulu seperti ini, baru ini disambung ini, terus kita dongkrak. Ini nanti naik. Kalau didongkrak seperti ini nanti akan naik. Terus yang ini juga, ini dongkrak botol. Ini ada pengencangnya di sini. Kalau diputar ke kanan, ini buat untuk yang vakumnya. Ini seperti ini. Ini di kayak gini. Ini naik ya. Cuman untuk kekuatan paling kuat yang ini karena kapasitas 5 ton, sedangkan ini kapasitasnya 950 kg atau 1 ton kurang. Ini original bawaan dari Nissan apa ya nih, nggak tahu juga sih, beli mobil second dapatnya ini. Kalau ini saya beli sendiri dulu. Ini juga. Nah ini teman-teman, nih tadinya ini nggak bisa didongkrak ya, karena bagian sininya ini berkarat. Ini karena alhamdulillah memang tidak ada trouble di kendaraan saya, jadi jarang digunakan. Ini kalau didongkrak ini perlahan akan naik ya, kelihatan kan naik kan. Nah terus cara menurunkannya ini dikendurkan, diputar ke kiri tuh. Nah ini akan turun, tapi jangan lupa setelah mengendurkan ini diputar ke kanan lagi. Kalau lupa tidak dikencangkan nanti olinya tumpah, karena di dalam ini adalah oli hidrolis. Kalau misalkan oli hidrolisnya kering, kita cek ya oli hidrolisnya kering apa enggak ini. Nah kalau kering ini bisa kita tambahkan pakai oli khusus hidrolis. Oli khusus hidrolis itu bisa pakai oli hidrolis yang literan, bisa pakai oli yang power steering konvensional dulu yang masih pakai oli, atau bisa pakai oli ATF, automatic transmission fluid, atau oli mobil matic, transmisi matic. Yang ini juga sama, ini juga pakai tekanan oli. Ini ya di sini, ini pakai tekanan oli juga. Nah ini cara pakainya, ini dikencangkan dulu sini. Nah ini diputar dulu sampai kencang mentok, terus ini didongkrak ya seperti ini teman-teman, tuh perlahan naik ya. Nih naik. Ini kalau mau menurunkan ini diputar tuh,
Kalau diputar, ini terkena beban mobil, biasanya akan turun dengan sendirinya. Nih, turun kan. Kalau yang ini beda lagi. Kalau yang ini diputar, putarnya pakai ini. Nah, ini dicantolkan ke sini. Nah, ini baru diputar. Putar ke sini terus. Ini kalau susah ini cuma tangan satu ya. Ini diputar, ini akan naik. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dongkrak ini? Kalau dongkrak yang ketupat ini biasanya dipakai di mobil-mobil sedan atau mobil-mobil MPV yang ceper-ceper kayak R3, Grand Livina, atau mungkin mobil-mobil city car, Jazz, Yaris itu. Ini bisa masuk ke kolong. Tapi kalau ini biasanya dongkrak yang botol ini hidrolik jack ini tidak bisa masuk ke kolong karena ini biasanya di bawah kolong yang bagian roda depan. Nah, ini teman-teman, ini kita bisa aplikasikan di sini. Ini bagian roda depan ya. Ini ada dua seperti ini. Nah, ini adalah buat mendongkrak seperti ini. Dipaskan di sini. Ini adalah titik terkuat mobil untuk didongkrak. Misalkan seperti ini ya, kita dongkrak. Nah, seperti ini. Kita paskan bagian coakannya. Lalu kita dongkrak. Tuh, mobil perlahan naik seperti ini ya. Nah, lihat, kalau misalkan kita kempeskan kan pakai ini ya. Ini kita kempeskan turun. Nah, turun. Begitu juga yang dongkrak yang ini. Yang ini juga sama. Ini seperti ini. Nah, ini juga didongkrakkan di sebelah sini. Tapi sebisa mungkin ya jangan digunakan lah. Ini kan ada coakannya ya. Ini ada coakannya, dipaskan di bibirnya sini. Nah, tujuannya biar tidak meleset. Tuh. Nah, harus pas di situ ya. Baru kita dongkrak. Nah, ini pakai tangan aja ringan kok. Nih bisa naik ya, perlahan naik. Tak putar. Itu dongkrak akan turun. Nah, dongkrak akan turun. Nah, terus yang dongkrak ini juga bisa di sini. Bisa di sini. Bisa di sini ya. Tapi ini sebenarnya ini yang merah untuk mobil muatan. Mobil muatan seperti ini. Nah, dongkraknya di sebelah sini, dipaskan di coakannya itu tadi. Kita pompa dulu ke atas, baru dipaskan di coakan dongkrak sama bibir mobil ini. Ya, ini ya. Nah, ini didongkrak ini juga naik. Nah, ini naik ya. Loh. Jadi pakai dongkrak sesuai kebutuhan. Nah, ini ngelepasnya cuman diputer kayak gini aja, udah lepas. Puter, nanti ngelos sendiri. Dah, gampang kan? Cuman kalau buat sedan, bagi Anda pengguna sedan pakai ini tuh bakal susah. Karena nggak bisa masuk ke kolong. Pakai yang ini atau yang ini, tinggal pilih. Oke teman-teman, gitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.